Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat siang, namo buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih adik-adik sekalian. Semoga selalu dalam kesehatan, eh, tidak kurang dari apapun, karena kesehatan itu luar biasa. Di saat pandemi yang luar biasa ini, semoga kita diberikan kesehatan dan kebahagiaan, walaupun kita tidak bisa bertemu muka. Baik adik-adik sekalian, pada kesempatan ini saya akan mengurai hukum perikatan. Jadi sebelum masuk ke dalam hukum perikatan, saya akan masuk terlebih dahulu dalam asas-asas hukum perikatan. Semoga ini sebagai bahan untuk mengulangi saja apa itu hukum perikatan. Hukum perikatan, kita mengenal hukum perikatan di dalam buku 3 KUH Perdata. Buku 3 KUH Perdata berisi dengan perjanjian atau perikatan atau bahasa yang umum sekarang ini adalah kontrak. Ya, nanti akan kita ulas sedikit mengenai apa perbedaan antara perikatan, kemudian perjanjian, dan kontrak. Nah, mari kita saya akan mengajak Anda untuk mengerti terlebih dahulu apa itu azas dan azasnya apa saja di dalam hukum perjanjian, di dalam hukum perikatan, atau di dalam hukum kontrak. Baik. Nah, mata kuliah ini bagi saya merupakan mata kuliah dasar yang menyenangkan. Jadi, masukkan di dalam otak Anda bahwa ini menyenangkan, mudah, dan gampang sekali. Setiap orang di kita, Anda, saya, itu tidak akan lepas dari yang namanya perikatan. Coba, apa? Boleh Anda sebutkan. Di lingkungan kita saja. Di lingkungan yang sering kali kita lihat. Contohnya, Anda pegang HP. Di situ ada perjanjian. Di situ ada perikatan. Ya kan? Setiap bulan Anda beli yang namanya pulsa. Setiap bulan pasti Anda juga membeli listriknya. Itu juga perikatan. Anda lihat kemudian orang tua Anda. Beliau juga melakukan perikatan. Perikatan antara ibu dan bapak dalam pernikahan. Ya kan? Nah, ini juga perikatan. Terus apa lagi? Ketika Anda tidur, tidur. Jadi ketika Anda tidur, di situ ada perikatan nggak? Ada kan? Anda perikatan dengan Gusti Allah, ya pastilah. Anda melakukan perikatan dengan tempat tidur. Anda membeli merek tertentu atau Alga Spring Bed misalnya. Dengan membeli barang tertentu tersebut, diharapkan Anda mendapatkan kenyamanan seperti yang ditawarkan di dalam promosi-promosi yang dilakukan. Nah, oleh karena itu, maka di dalam perikatan, di dalam perjanjian, itu terdapat asas. Asas itu kalau saya contohkan di dalam diri manusia itu ada apa ya? eh, unsur yang harus ada gitu.
Unsur yang melatar belakangi bentuk. Bagaimana ngomongnya asas? Asas itu landasan atau dasar perjanjian itu dibentuk. Jadi bisa juga dikatakan begini, eh, perjanjian itu didasarkan atas azas. Nah, begitu. Azas mendasari lahirnya perjanjian. Nah, adanya perjanjian karena ada azas. Nah, begitu bisa. Apalagi ya? Eh, azasnya, maaf. Kalau manusia itu ada ada roh ya, ada nyawa, kemudian ada bentuk fisiknya kita badan begitu. Nah, ini nyawanya. Nah, bisa dikatakan demikian. Nah, di dalam perjanjian itu ada azasnya atau yang melatar belakangi terbentuknya perjanjian atau ilmu yang mempelajari mengapa perjanjian itu ada dan lain sebagainya. Mari kita buka. Yang pertama adalah dalam hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa azas penting. Azas itu selalu ada di dalam perjanjian, ya kan? Yang pertama adalah di dalam perikatan atau perjanjian atau kontrak terdapat sistem terbuka, open system. Azas ini mempunyai arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja. Bisa dikatakan ini sebagai kebebasan berkontrak. Begitu ya. Pasalnya yang ada di dalam KUH Perdata itu pasalnya 1338. Saya lanjutkan, walaupun belum atau tidak diatur di dalam undang-undang. Jadi Anda bisa melakukan perjanjian selain yang sudah ada di muka bumi. Dulu tidak mengenal yang namanya perjanjian luar angkasa. Sekarang sudah ada. Dulu tidak mengenal perjanjian jual beli, maaf, wisata luar angkasa. Sekarang ada. Dulu tidak mengenal yang namanya bayi tabung, perjanjian bayi tabung. Sekarang ada. Dulu tidak mengenal yang namanya cloning, perjanjian cloning. Sekarang ada. Jadi azas ini, azas terbuka ini, azas kebebasan berkontrak ini eh, memberikan pedoman kepada kita bahwa manusia atas kepentingannya ini tidak dapat dikekang dengan apa yang sudah ada saja. Karena dia akan berkreasi, melahirkan suatu perjanjian-perjanjian baru yang kadangkala tidak ada sekarang, bahkan kemudian hari ada. Gitu. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Contoh yang paling gampang adalah tidak bertentangan dengan undang-undang. Contohnya adalah walaupun di dalam KUH Perdata tidak dilarang dalam perjanjian perjudian, ketika judi itu sudah dilarang oleh undang-undang, maka segala perbuatan yang berhubungan dengan judi itu juga dilarang. Begitu. Contohnya begitu. Jual beli istri misalnya atau suami karena sudah jelek maka dijual. Nah, ini nggak boleh ya, bertentangan dengan kesusilaan. Oke. Terus yang kedua, bersifat pelengkap atau Aanvullendrecht ya. Aanvullendrecht. Jadi begini,
KUH Perdata dalam perjanjian-perjanjian yang ada di dalamnya, jenis-jenis perjanjian, bentuk perjanjian, dan lain sebagainya, itu menyediakan hukum yang biasa, yang umum, yang sering kali ada, yang sering kali digunakan oleh masyarakat. Maka dari itu, ketika orang melakukan suatu perjanjian, maka dia tidak tahu ini bentuknya apa ya. Nah, begitu. Nah, KUH Perdata di sini dia bersifat memberikan pengetahuan, memberikan kalau jual beli misalnya, maka ada hubungan antara penjual dan pembeli. Ada kewajiban penjual, ada kewajiban pembeli, ada yang menyerahkan barang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ada yang memberikan prestasi, ada yang tidak memberikan prestasi, ada yang berbuat sesuatu, ada yang tidak berbuat sesuatu. Nah, inilah seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, perjanjian pinjam pakai, perjanjian leasing, perjanjian A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan lain sebagainya, itu sebagai penawar saja, menawarkan kepada Anda. Bagaimana kalau dengan ini? Bagaimana kalau dengan ini? Nah, hukum perjanjian ini bersifat pelengkap. Artinya, pasal-pasal Undang-Undang KUH Perdata di dalam buku 3 dalam KUH Perdata itu boleh disingkirkan. Ya, buku 3 loh ya, buku 3 KUH Perdata boleh disingkirkan atau boleh tidak dipakai, bahasa kerennya sekarang. Apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan pasal-pasal undang-undang. Itu pertama. Bisa juga apabila ini dianggap menguntungkan, atau oh iya kita sepakat dengan perjanjian yang ada di dalam KUH Perdata, maka secara otomatis ini juga berlaku. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, bisa juga apabila Anda tidak mengatakan bahwa kami tidak setuju, kami tidak mengatakan kami tidak setuju, kami tidak memakainya. Artinya Anda diem atas KUH Perdata, maka KUH Perdata itu juga akan berlaku untuk Anda. Contohnya begini. Anda membeli sebuah lemari di sebuah toko mebel. Di toko mebel tersebut Anda lihat ini kiri, kanan, atas, bawah, oh bagus. Nah, setelah di rumah, maka salah satu kaki belakang itu patah sehingga tidak bisa berdiri tegak sebagaimana mestinya sebuah lemari. Nah, di sini Anda kemudian dilindungi oleh Undang-Undang KUH Perdata. Kalau di dalam nota atau kesepakatan sebelumnya, Anda tidak menafikan, Anda tidak menggugurkan salah satu atau beberapa pasal di dalam KUH Perdata. Maka KUH Perdata itu berlaku. Contohnya, hal yang sesuai dengan ini adalah adanya cacat tersembunyi. Maka ketika ada cacat tersembunyi, si penjual memiliki kewajiban untuk memperbaiki atau menukarkan sebagaimana yang telah yang pada umumnya suatu lemari yang benar. Nah, begitu. Nah, itu fungsi pelengkapnya. Perjanjian untuk menukar dan lain sebagainya atas cacat tersembunyi kan tidak Anda perjanjikan, tetapi ini otomatis akan berlaku, berjalan, efektif di dalam perjanjian yang Anda buat. Nah, inilah yang disebut dengan bersifat pelengkap atau Anvulenrecht. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, ini penjelasannya. Pelengkap ini tadi ya. Oke. KUH Perdata bersifat pelengkap. Artinya para pihak tidak mengaturnya dalam perjanjian yang telah dibuat. Maka KUH Perdata, walaupun tidak disebut sebagai bagian dari perjanjian yang telah dibuat para pihak, tetap
berlaku. Terus yang kedua, bisa disingkirkan, artinya bahwa apabila A melakukan perjanjian sewa menyewa rumah yang dilakukan dengan B, perjanjian sewa menyewa yang mereka buat mengecualikan pasal 1566 KUH Perdata tentang sewa menyewa, maka perjanjian sewa menyewa rumah tersebut tidak terikat dengan pasal 1566 KUH Perdata. Jika tidak disebutkan demikian, maka pasal 1566 KUH Perdata berlaku walaupun tidak disebutkan di dalam perjanjian. Itu penjelasannya yang lebih terserah nanti enaknya seperti apa begitu ya. Silahkan ditanyakan kalau kemudian Anda masih tidak paham juga. Yang ketiga, bersifat konsensual. Bersifat konsensual, artinya perjanjian itu terjadi atau ada sejak saat tercapainya kata sepakat, konsensual, konsensus, kesepakatan antar para pihak. Terjadi ketika bilang sepakat. Sama ketika Anda membeli sesuatu, maka Anda lahir suatu perjanjian ketika accept, disetujui, contoh membuat email misalnya, atau jual beli online, maka Anda membayarnya. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian. Oke ya, dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat. Kenapa? Karena ketika dia sudah mengatakan sepakat, maka pada saat itu pula dia telah menyampaikan keinginannya, ada hak dan kewajibannya, ada prestasinya, ada harta kekayaannya yang telah disampaikan, yang telah diperjanjikan, dan kedua belah pihak terikat, lahir hak dan kewajiban untuk memenuhinya. Dari azas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat itu secara lisan saja dan contohnya dituangkan dalam bentuk tulisan saja. Dan dapat juga dituangkan dalam bentuk tulisan dalam bentuk akta atau autentik jika dikehendaki sebagai alat bukti. Perjanjian yang dibuat secara lisan saja didasarkan pada asas bahwa manusia itu dapat dipegang mulutnya. Janji adalah utang, begitu. Artinya dapat dipercaya dengan kata-kata yang diucapkan. Namun demikian, ada beberapa perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis, misalnya perjanjian pertanggungan, utang piutang, ya. Sejak zamannya Nabi Muhammad ini perjanjian utang piutang itu harus ditulis sebenarnya. Tujuannya adalah tidak lain sebagai alat bukti lengkap dari apa yang mereka janjikan. Ya, ini penting. Jangan kemudian beli merica saja, kemudian besok beli gula, besoknya beli lombok seperempat dan lain sebagainya, numpuk 1 juta, lupa, begitu kan? Yang selanjutnya bersifat obligatoir, artinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Jadi di kita itu ketika mengatakan sepakat itu harus disertai dengan levering. Levering itu contohnya kalau jual beli motor, mobil, maka surat-surat dan kuncinya diserahkan, itu penyerahan nyata. Ya, kalau jual beli tanah, maka yang diserahkan bukan tanahnya yang diserahkan, tapi ada proses balik nama dari nama saya ke nama orang lain. Nah, baru itu hak orang lain yang telah dituju. Itu ya, itu namanya levering namanya.
Hak milik baru berpindah apabila diperjanjikan tersendiri yang disebut dengan perjanjian yang bersifat kebendaan, Zakalik of Renkoms. Jadi Anda kalau ingin mengerti mengenai peralihan hak, itu Anda harus belajar buku 2 KUH Perdata mengenai benda. Lain halnya dengan hukum Prancis, tidak mengenal sifat obligatoir. Menurut hukum Prancis, perjanjian yang dibuat itu sekaligus memindahkan hak milik dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya. Artinya jika sudah ada perjanjian antara pihak mengenai satu benda, misalnya perjanjian jual beli suatu benda, maka tidak perlu lagi ada penyerahan benda tersebut karena dengan perjanjian jual beli itu secara otomatis hak milik sudah dipindahkan kepada pembeli. Hal ini berlaku juga di Inggris berdasarkan common law. Yang terakhir, ada perjanjian, ada azas pacta sunt servanda. Anda mau pergi kemana belahan dunia yang mana saja, maka azas ini ikut, ada, diakui, dihormati. Ya, pacta sunt servanda artinya janji harus ditepati. Azas ini merupakan azas kebiasaan umum, biasa terjadi di mana-mana. Di mana Anda berada, maka asas ini diakui kebenarannya. Hal ini juga termaktub di dalam Konvensi Wina. Konvensi Wina ini menjadi hukum kebiasaan internasional. Oleh karena itu, siapa yang tidak menepati janji, maka dia akan disebut sebagai orang yang tidak beradab. Oleh karena itu, azas ini, azas yang selalu mengikuti di dalam hukum perdata, hukum perjanjian. Adik-adik sekalian, jangan pernah kemudian melupakan asas ini. Kenapa? Ya karena Anda pasti bertemu dengan asas ini. Azas prinsip ini adalah hal dasar yang harus diketahui. Tadi yang harus kita ingat, KUH Perdata itu adalah sebagai pelengkap. Yang kedua, KUH Perdata sebagai obligatoir, ya. Kemudian konsensus, kemudian terbuka, kemudian apalagi Pacta sunt servanda. Jadi ini minimal azas yang harus Anda pahami. Mungkin ini yang bisa saya berikan untuk azas-azas hukum perdata. Saya lanjutkan dengan pengertian perikatan. Baik, apa itu perikatan? Mari kita ulas sedikit mengenai pengertian perikatan. Ya, perikatan adalah hubungan hukum, harta kekayaan, antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu debitur wajib melakukan prestasi, sedangkan pihak yang lain berhak atas suatu prestasi. Jadi ada berarti di sini dalam pengertian dari New and Wish, ingat dalam perikatan itu pasti ada hubungan hukum. Tidak boleh tidak ada hubungan hukum. Contoh, saya dengan Anda, hubungan hukumnya apa? Perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian pemberian ilmu. Nah, perjanjian pendidikan. Maka Anda berkewajiban apa? Membayar, kan?
SPP. Saya berkewajiban apa? Mengajarkan kepada Anda. Ya kan? Ya, ini kemudian diikat di dalam kontrak, di dalam perjanjian, di dalam kesepakatan. Nah, inilah yang disebut dengan hubungan hukum. Nah, selanjutnya, di bidang harta kekayaan. Kenapa kok harta kekayaan? Maka ketika dua orang telah melakukan perjanjian hukum ini, maka dia berhubungan dengan harta kekayaan, berhubungan dengan uang, berhubungan dengan keuntungan, berhubungan dengan untung dan rugi. Dilakukan oleh siapa? Subjeknya. Ada subjeknya, dua orang. Tidak boleh perjanjian itu hanya sepihak, salah satu pihak saja. Ya, maka ini harus ada dua orang pihak. Nah, pihak yang satu memiliki kewajiban, pihak yang satu memiliki hak. Ketika dia sudah melaksanakan kewajiban, maka otomatis dia mempunyai hak. Ketika seseorang sudah memberikan hak, maka secara otomatis dia mendapatkan kewajiban. Contoh, jual beli. Ada penjual, ada pembeli. Ada penjual, penjual mempunyai kewajiban apa? Menjamin barangnya benar, ya kan? Yang kedua, kewajiban dia menyerahkan barang. Haknya dia apa? Haknya dia itu menerima uang dengan benar. Kembali kepada si pembeli. Pembeli mempunyai kewajiban menyerahkan uang dan dia mempunyai hak untuk mendapatkan barang. Jadi kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban. Memiliki hak dan kewajiban. Keduanya yang telah diperjanjikan sama-sama di dalam lingkungan hukum harta kekayaan. Keduanya diikat di dalam hubungan hukum. Sampai di sini ada yang bingung? Tidak ada ya. Kemudian kita ikuti lagi pengertian dari Esser. Esser ini ahli hukum Belanda sama Nieuwenhuis juga. Perikatan adalah suatu hubungan hukum, harta kekayaan, atau harta benda antara dua orang atau lebih. Berdasarkan mana orang yang satu terhadap orang yang lainnya berhak atas suatu penunaian prestasi. Jadi prestasi itu apa nanti ya? Biar tidak lewat-lewat. Prestasi itu berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, melakukan sesuatu. Dan orang lain ini terhadap orang itu berkewajiban atas penunaian prestasi. Berhak atas prestasi, berkewajiban atas prestasi. Sama aja sebenarnya. Van Dan memberikan pengertian suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pasal 13 KUH Perdata mengatakan suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Jadi di sini KUH Perdata itu lebih luas memberikan maknanya. Dia mengatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya belum upload apa-apa. Ini sudah 15 menit lagi kuliah. Jadi di sini pasal 13.13 itu lebih luas sekali.
Suatu persetujuan atau perikatan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Mengikatkan diri. Dia mau ngapain terserah, yang penting mereka sepakat. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.